Sunan Ampel adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, dan ia termasuk dalam jajaran Wali Songo, yaitu 9 wali yang berperan besar dalam dakwah Islam di Nusantara. Raden Rahmat diperkirakan lahir sekitar awal abad ke-15. Ia merupakan putra dari Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, atau menurut beberapa sumber lain, masih memiliki hubungan keluarga dengan ulama besar dari Asia Barat. Ia datang ke Jawa bersama keluarganya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Setelah tiba di Jawa, Raden Rahmat menetap di daerah Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia mendirikan sebuah pesantren yang kemudian dikenal sebagai Pesantren Ampel, salah satu pusat pendidikan Islam pertama di Jawa. Dari pesantren inilah banyak lahir murid-murid hebat, seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak. Dalam berdakwah, Sunan Ampel menggunakan pendekatan yang lembut dan menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Ia tidak memaksa, melainkan mengajak dengan akhlak yang baik, pendidikan, dan contoh kehidupan sehari-hari. Salah satu ajaran terkenalnya adalah konsep Moh Limo, yaitu anjuran untuk menjauhi 5 perbuatan buruk. Moh main, tidak berjudi. Moh ngombe, tidak minum minuman keras. Moh maling, tidak mencuri. Moh madat, tidak memakai narkoba, candu. Moh madon, tidak berzina. Sunan Ampel juga memiliki peran penting dalam berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Ia menjadi penasihat dan guru bagi para pemimpin, termasuk Raden Patah. Beliau wafat sekitar tahun 1481 dan dimakamkan di Ampel, Surabaya. Hingga kini, makam Sunan Ampel menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi oleh masyarakat. Perjuangan Sunan Ampel meninggalkan warisan besar dalam penyebaran Islam di Indonesia, terutama melalui pendidikan, dakwah yang santun, dan keteladanan hidup. Setelah wafatnya Sunan Ampel, pengaruh dan ajarannya tidak berhenti begitu saja. Justru dari murid-murid dan keturunannya, dakwah Islam semakin berkembang luas di seluruh penjuru Jawa dan Nusantara. Pesantren Ampel yang didirikannya terus menjadi pusat penyebaran ilmu agama. Para santri yang pernah belajar di sana kemudian menyebar ke berbagai daerah untuk mengajarkan Islam dengan cara yang sama, damai, penuh hikmah, dan menghargai budaya lokal. Metode ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa yang saat itu masih kuat dengan tradisi Hindu-Buddha. Peran Sunan Ampel juga terlihat dari jaringan keluarga dan muridnya. Putranya, Sunan Bonang dan Sunan Derajat, melanjutkan perjuangan dakwah dengan pendekatan seni, budaya, dan sosial. Sementara itu, muridnya Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang menjadi pusat kekuatan politik Islam di Jawa. Dari Demak inilah, dakwah Islam semakin terorganisir dan kuat. Selain itu, nilai-nilai yang diajarkan Sunan Ampel seperti kejujuran, kesederhanaan, dan akhlak mulia tetap menjadi dasar dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang. Ajaran Moh Limo, misalnya, masih sering dijadikan pedoman moral untuk menjaga diri dari perbuatan buruk. Di kawasan Ampel, Surabaya, hingga kini masih berdiri Masjid Ampel yang konon didirikan oleh Sunan Ampel sendiri. Masjid ini menjadi saksi sejarah perjuangan beliau dan menjadi tempat ibadah sekaligus tujuan ziarah. Di sekitarnya juga berkembang kawasan religi yang ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah.
Kisah Sunan Ampel bukan hanya tentang penyebaran agama, tetapi juga tentang bagaimana membangun masyarakat yang berakhlak, berilmu, dan hidup rukun dalam perbedaan. Pendekatan dakwahnya yang santun menjadi contoh penting bahwa perubahan besar bisa dilakukan tanpa kekerasan, melainkan dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Warisan inilah yang membuat nama Sunan Ampel tetap dikenang sebagai salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, nama Sunan Ampel tidak hanya dikenal sebagai penyebar Islam, tetapi juga sebagai perintis peradaban Islam di Jawa. Ia tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk sistem pendidikan, tata sosial, dan nilai kehidupan yang berpengaruh hingga berabad-abad kemudian. Salah satu keistimewaan Sunan Ampel adalah kemampuannya menjembatani budaya lama dengan ajaran Islam. Ia tidak serta-merta menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan menyaring dan mengarahkannya agar selaras dengan nilai-nilai Islam. Cara ini membuat masyarakat merasa dekat, bukan terpaksa, sehingga dakwahnya diterima dengan hati terbuka. Di bidang pendidikan, metode yang digunakan Sunan Ampel menjadi dasar bagi sistem pesantren di Indonesia. Ia menekankan keseimbangan antara ilmu agama, akhlak, dan kehidupan sosial. Para santri tidak hanya belajar membaca Al-Quran, tetapi juga diajarkan bagaimana menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Sunan Ampel juga dikenal sebagai sosok yang bijaksana dalam berpolitik. Ia tidak terjun langsung sebagai penguasa, tetapi berperan sebagai penasehat yang mengarahkan pemimpin agar menjalankan pemerintahan dengan adil dan sesuai ajaran Islam. Perannya dalam mendukung berdirinya Kesultanan Demak menjadi bukti bahwa dakwah juga bisa berjalan melalui jalur pemerintahan. Hingga sekarang, kawasan Ampel tetap hidup sebagai pusat religi dan budaya. Tradisi ziarah ke makam Sunan Ampel menjadi bentuk penghormatan masyarakat terhadap jasa-jasanya. Tidak hanya itu, ajaran-ajarannya masih diajarkan di berbagai pesantren dan menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa perubahan besar tidak harus dilakukan dengan kekerasan. Sunan Ampel menunjukkan bahwa kesabaran, ilmu, dan akhlak yang baik adalah kunci dalam membangun peradaban yang kuat dan damai. Dengan demikian, Sunan Ampel bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga teladan sepanjang masa dalam berdakwah dan membangun masyarakat yang beradab. Selain warisan dakwah dan pendidikannya, kisah Sunan Ampel juga sering dikaitkan dengan berbagai nilai keteladanan yang hidup dalam cerita-cerita masyarakat. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari, meskipun memiliki pengaruh besar di kalangan bangsawan dan rakyat. Kesederhanaan ini membuatnya semakin dihormati dan dicintai. Dalam beberapa riwayat, Sunan Ampel juga berperan dalam membina hubungan baik dengan penguasa Majapahit pada masa akhir kejayaannya. Ia berdakwah dengan penuh kehati-hatian, menjaga keharmonisan, dan tidak menimbulkan konflik. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor penting mengapa Islam dapat berkembang pesat di Jawa tanpa pertentangan besar. Kehidupan Sunan Ampel juga menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam dakwah. Ia mendidik anak-anak dan murid-muridnya dengan penuh perhatian, sehingga mereka tumbuh menjadi penerus perjuangan yang tangguh. Dari keluarganya lahir tokoh-tokoh besar yang kemudian menyebarkan Islam ke berbagai wilayah, memperluas pengaruh ajaran yang telah ia tanamkan. Seiring berkembangnya zaman,
Peninggalan Sunan Ampel tidak hanya berupa bangunan fisik seperti masjid dan makam, tetapi juga tradisi keilmuan dan nilai spiritual. Pesantren-pesantren di Indonesia hingga kini masih menerapkan prinsip-prinsip yang diwariskan olehnya, seperti pentingnya adab, keikhlasan, dan kedekatan dengan masyarakat. Kisah hidup Sunan Ampel mengajarkan bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari perubahan akhlak dan kualitas kehidupan masyarakat. Ia membangun fondasi yang kuat, sehingga ajaran Islam tetap bertahan dan berkembang meskipun zaman terus berubah. Dengan segala kontribusinya, Sunan Ampel menjadi salah satu pilar utama dalam sejarah Islam di Nusantara. Namanya terus dikenang, bukan hanya dalam buku sejarah, tetapi juga dalam hati masyarakat yang merasakan manfaat dari perjuangannya. Lebih jauh lagi, perjalanan dakwah Sunan Ampel memberikan gambaran bagaimana sebuah perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana namun konsisten. Ia tidak hanya fokus pada penyebaran ajaran, tetapi juga membangun komunitas yang kuat, saling membantu, dan berlandaskan nilai keimanan. Di sekitar pesantren Ampel, tumbuh kehidupan masyarakat yang tertib dan religius. Aktivitas perdagangan, pendidikan, dan ibadah berjalan berdampingan. Hal ini menjadikan Ampel sebagai salah satu pusat perkembangan Islam yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Pengaruh Sunan Ampel juga terasa dalam cara masyarakat Jawa memahami agama. Ia menanamkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang hubungan antar manusia, seperti kejujuran dalam berdagang, kepedulian terhadap sesama, serta menjaga kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berlalunya abad, nama Sunan Ampel tetap hidup dalam berbagai bentuk, diceritakan kembali dalam pengajian, ditulis dalam kitab-kitab sejarah, hingga dijadikan inspirasi dalam karya seni dan budaya. Generasi demi generasi terus mengambil hikmah dari perjuangannya. Bahkan hingga saat ini, banyak orang datang ke kawasan Ampel bukan hanya untuk berziarah, tetapi juga untuk mencari ketenangan, mengingat kembali nilai-nilai kehidupan, dan meneladani perjuangan beliau. Tempat itu menjadi simbol bahwa warisan seorang tokoh besar tidak akan pernah hilang selama ajarannya terus diamalkan. Pada akhirnya, kisah Sunan Ampel mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada ilmu, kesabaran, dan akhlak yang mulia. Dengan tiga hal itu, ia mampu mengubah wajah masyarakat dan meninggalkan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Di penghujung kisahnya, semakin jelas bahwa Sunan Ampel bukan sekadar tokoh penyebar agama, melainkan peletak dasar peradaban yang berkelanjutan. Apa yang ia bangun tidak berhenti pada masanya, tetapi terus tumbuh melalui generasi penerus yang menjaga nilai-nilai yang ia ajarkan. Warisan terbesarnya bukan hanya pada berdirinya pesantren atau masjid, melainkan pada cara berpikir dan cara berdakwah. Ia menunjukkan bahwa agama bisa disampaikan dengan kelembutan, kecerdasan, dan keteladanan, tanpa harus menimbulkan perpecahan. Prinsip inilah yang kemudian menjadi ciri khas penyebaran Islam di Nusantara, damai, merangkul, dan menghargai perbedaan. Banyak ulama setelahnya menjadikan Sunan Ampel sebagai rujukan dalam berdakwah. Metode pendidikan pesantren yang ia rintis terus berkembang hingga menjadi bagian penting dari sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dari desa hingga kota, nilai-nilai itu tetap hidup dan diwariskan. Jika kita melihat masa sekarang, pengaruh Sunan Ampel masih terasa dalam kehidupan masyarakat.
tradisi gotong royong, sikap saling menghormati, serta pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu adalah bagian dari ajaran yang ia tanamkan sejak ratusan tahun lalu. Dengan demikian, kisah Sunan Ampel bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga cermin untuk masa kini dan masa depan. Ia mengajarkan bahwa perubahan yang paling kuat adalah perubahan yang dimulai dari diri sendiri, lalu menyebar kepada keluarga, masyarakat, hingga akhirnya membentuk peradaban. Dan selama nilai-nilai itu masih dijaga, nama Sunan Ampel akan terus hidup, bukan hanya sebagai sejarah, tetapi sebagai inspirasi sepanjang zaman. Sunan Ampel meninggalkan jejak yang bukan hanya tertulis dalam sejarah, tetapi juga tertanam dalam kehidupan masyarakat hingga hari ini. Ia membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu lahir dari kekuatan fisik, tetapi dari kekuatan ilmu dan akhlak. Perjalanan hidupnya mengajarkan bahwa membangun peradaban membutuhkan waktu, kesabaran, dan keteguhan hati. Dari sebuah pesantren sederhana di Ampel, lahirlah gelombang perubahan yang menyebar ke seluruh Jawa, bahkan Nusantara. Semua itu berawal dari niat yang tulus dan usaha yang terus-menerus. Kisah Sunan Ampel juga mengingatkan bahwa setiap orang memiliki peran dalam kebaikan. Tidak harus menjadi tokoh besar untuk memberi pengaruh, tetapi cukup dengan meneladani nilai-nilai yang ia ajarkan. Berbuat jujur, menjaga lisan, menjauhi keburukan, dan peduli terhadap sesama. Akhirnya, sejarah Sunan Ampel bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk diamalkan. Karena dari situlah makna sebenarnya dari perjuangan beliau, yakni menghadirkan kebaikan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dan di sanalah, kisah Sunan Ampel benar-benar menjadi abadi. Jika kisah ini terus direnungkan, akan terasa bahwa warisan Sunan Ampel sebenarnya belum pernah benar-benar berakhir. Ia hidup dalam setiap langkah kebaikan yang dilakukan orang-orang setelahnya. Setiap kali ada yang belajar di pesantren, mengajarkan ilmu dengan sabar, atau menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari, disitulah nilai-nilai Sunan Ampel kembali hadir. Zaman memang telah berubah, teknologi berkembang, cara hidup berbeda, dan tantangan semakin kompleks. Namun prinsip yang diajarkan Sunan Ampel tetap relevan, menyampaikan kebaikan dengan hikmah, membangun dengan ilmu, dan menjaga kedamaian dalam perbedaan. Nilai ini justru semakin penting di tengah dunia yang seringkali mudah terpecah oleh perbedaan. Bila generasi sekarang mampu mengambil inti dari perjuangan beliau, maka dakwah tidak harus selalu dalam bentuk ceramah besar. Ia bisa hadir dalam hal sederhana, membantu sesama, berkata jujur, berkarya dengan niat baik, dan menyebarkan pesan positif melalui berbagai media, termasuk teknologi modern. Dengan begitu, setiap orang bisa menjadi bagian dari rantai kebaikan yang dahulu dimulai oleh Sunan Ampel. Sebuah rantai yang tidak terputus oleh waktu, karena dibangun di atas keikhlasan dan keteladanan. Maka pada akhirnya, kisah Sunan Ampel bukan sekadar cerita panjang yang terus dilanjutkan, tetapi sebuah undangan untuk melanjutkan perjuangan itu sendiri, dengan cara kita masing-masing, di zaman kita sekarang. Dan jika kisah ini benar-benar diteruskan hingga ke masa depan, maka Sunan Ampel tidak lagi hanya dikenang sebagai tokoh masa lalu, tetapi sebagai sumber inspirasi yang terus hidup dalam tindakan nyata. Bayangkan ketika nilai-nilai yang ia ajarkan dijalankan oleh generasi muda, ilmu dipelajari dengan sungguh-sungguh, akhlak dijaga dalam setiap pergaulan,
dan perbedaan disikapi dengan bijaksana. Dari situ akan lahir masyarakat yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab, seperti yang dulu ia cita-citakan. Sunan Ampel mengajarkan bahwa dakwah bukan sekadar kata-kata, melainkan contoh hidup. Di era sekarang, contoh itu bisa hadir dalam banyak bentuk, karya yang bermanfaat, konten yang mendidik, sikap yang menenangkan, hingga cara berinteraksi yang penuh hormat di dunia nyata maupun digital. Semakin lama kisah ini dilanjutkan, semakin terasa bahwa inti dari perjuangan beliau adalah satu hal sederhana namun mendalam, menjadi manusia yang membawa kebaikan bagi orang lain. Jika itu terus dijaga, maka tanpa disadari, setiap generasi sedang menulis lanjutan baru dari sejarah Sunan Ampel.